Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ini di bab kelima, sistem bilangan. Ya, boleh dibaca terlebih dahulu atau nanti di pause videonya. Oke, ya intinya nanti di sini ada bilangan 4 bilangan, ya, bilangan desimal, heksadesimal, biner, dan oktal. Ini dia, ini contohnya. Sebentar. Sip. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana nanti cara mengkonversi bilangan itu dari bilangan biner, desimal, biner ke heksa, heksadesimal, atau nanti bilangan biner ke oktal, atau sebaliknya dari oktal ke biner, dari heksadesimal ke biner, atau dari desimal ke biner. Oke, sebelum kita mulai konversinya, yang paling penting itu diketahui dulu ini sebagai radik atau basisnya nanti itu ada kode di belakang angkanya itu. Contohnya seperti ini bilangan desimalnya 23, nanti di belakang itu akan ada radik atau basisnya itu 10 angka kecil bagian bawah, bukan di atas ya, bukan pangkat, tapi ada di bawah basisnya. Atau nanti ada kode basis itu tuh huruf D kecil. Begitu juga nanti di oktal juga ada angka 8 ya, atau nanti di situ ada huruf O ya. Nah, lanjut kalau heksadesimal nanti ada angka 16 di belakang ini, di belakang angka ini ada angka kecilnya 16 atau ada huruf H kecil. Lanjut kalau biner ya ada angka 2 di belakang angkanya. Ada juga nanti yang buat itu ada B, tapi biasanya saya kalau mengajarkan pakai huruf ini ya, huruf kecil, biar nanti nggak salah-salah dari ukurannya itu, dari huruf angka yang besar. Yang ini contohnya angka yang besar dengan angka yang kecil seperti ini, jadi diganti dengan huruf. Ada bilangan D ini desimal, O ini oktal, H ini heksadesimal, dan B ini biner ya. Cukup 4 dulu. Lanjut, mungkin di materi sudah saya buat seperti ini contohnya bilangan desimal ya. Boleh di pause nanti videonya. Ini dia. Lanjut, ini ya notnya. Saya rasa kurang bijak dan menarik jika bicarakan operasi bilangan desimal ini terlalu jauh. Bukannya Anda telah lulus SLTA. Ya, ini biasanya ya dari kecil. Mungkin dari kita di rumah ya, sama orang tua, saudara, di sekolah, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA gitu ya, atau SLTA. Mungkin yang sudah kita bahas itu bilangan desimal semua. Mungkin sudah tahu semua ini angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini contohnya ya. Kenapa datang angka 10? Nah, nanti kita jawab ya. Angka 10 ini asalnya nanti dari angka 1 dan 0 ini 2 digit. Nah, mungkin yang belum tahu nanti saya jelaskan nanti di selanjutnya. Ada angka 11, ada angka 12, ada 13, 14 sampai angka ya nggak terhingga lah. Mau berapa angkanya, berapa digit ini baru 2 digit. Nah, itu contohnya. Nanti ada juga di bilangan heksadesimal ada angka 0, 1, 2 sampai 9. Lanjut nanti bukan 10 lagi tapi digantikan dengan huruf A. Ya, ini mungkin sudah standarnya kenapa harus huruf A. Nah, coba nanti googling kenapa huruf A ya. Saya nggak akan memperpanjang nanti ceritanya di sini. Lanjut ada B, C, D, E dan sampai F. Ya, ini nanti di heksadesimal. Lanjut di biner itu ini kita ambil 4 digit dulu. Ada 000 ini bacanya dari kanan ya kalau bisa ya. 0000 1000 seperti ini. Kenapa bisa nanti berubah 0100? Kenapa ini nanti bisa berubah ya sampai nanti di angka 111 ini. Ini dia.
Lanjut nanti di bilangan oktal seperti itu juga. Kenapa tidak ada angka 8? Nah, ini dia. Langsung loncat ke angka 10. Ya, kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Yang pertama dulu, ini kenapa angka 10 ini keluar? Bisa saya jawab seperti ini ya, cara mudahnya ya. Saya ambil di ini dulu, saya gambarkan sedikit. Nah, ini contohnya. Oke, asalnya seperti ini ya. Saya coret-coret dulu ya. Nah, ini ada angka 1, angka 2, ada angka 3, angka 4, 5, maaf ya jelek. Ya, saya jelek juga gitu ya. Sip, 7, 8, 9, saya jelek kali. Aduh. 9, 10. Nah, ya. Angka 10 ini datangnya dari angka 9 ditambah 1. Ya. 9 ditambah 1 makanya jadi 10. 10 ini balik lagi dari angka yang 1 ini, diambil dari digit 0 ini, 1 ini, dan ditambahkan angka di awalnya itu dengan huruf 0. Maaf, angka 0 ya. Nah, makanya jadi angka 10. Begitu juga dengan angka 11. 11 itu datangnya 10 ditambah 1, 1 ditambah 1, maaf, 1 ini, 0 ini ditambah 1 ya 1. Nanti kirim ke kirinya itu kalau ada lebih atau carry bahasa ininya, bilangannya tuh pindah ke kiri gitu. Jadi kalau 9, enggak ya, angka 9 ini ditambah 1 seperti ini saya gambarkan, ditambah seperti ini. Jadi kalau biasanya ya saya ngomong sama mahasiswa, kalau 9 ini ya ditambah 1 itu 10. Jadi desimal itu DK itu angkanya 10, maksimalnya itu 10 ya. Jadi kalau dia penuh, enggak ya, ini kalau dia bilangan itu penuh, itu dibikin angkanya 0 di bawah ini. 0. Nah, dia penuh, dikirim angka 1 di atas. Biasanya seperti itu. Kalau orang apa ya, kalau guru ini ya, dulu kalau guru SD-nya ngajar seperti itu. Kalau dia penuh, ini kirim ke atas. Bilang angkanya di sini penuh, bikin 0. Nanti satunya turun, ya bikin angka 1 gini. Jadinya 10 seperti itu. Kenapa harus ada angka 10 di sini gitu. Nah, asalnya dari sini. Ya, ini sepertinya bercanda ya, tapi nanti akan lanjut di bilangan di heksadesimal, oktal, dan bilangan biner. Nah, ini masuk juga. Kenapa dia? Oh, ini penuh. Berarti kalau dia 9 tambah 1 dia penuh, 10 DK ya. DK itu 10. Lanjut nanti ini pindah ke atas. Angka penuh itu kirim ke kiri, ke sini, angka 1 yang di sini. Makanya nanti ini 1 baru turun. Jadi angka 10. Begitu juga dengan angka 19. Nah, ini dia. Saya contohkan satu lagi. 19 ditambah 1. Seperti ini. Ya. Oke, saya zoom boleh. Sebentar. Biar kelihatan. Nah, ini dia. Ini. Angka 9 ditambah 1. Seperti ini. Makanya nanti di sini 9 tambah 1 berarti 10. DK ya. 10 berarti dia penuh. Dikirim angka 0 di sini. Karena dia penuh. Baru kirim kepenuhan dia itu 1. Dikirim carry-nya nih. Carry namanya. Kelebihan itu 1. Kirim ke kiri. Geser namanya. 1 ditambah 1 baru jadi 2. Baru jadi 20. Makanya habis 19 baru 20. Begitu juga dengan 30. Berapa lagi? 40 selanjutnya sampai 100 seperti itu. Jadi angka ini ya, di desimal itu tidak ada angka habis dari 9 itu balik lagi ke angka sebelumnya gitu. Nah, kalau salah saya boleh dikoreksi nanti di bawah di komentar, silakan. Oke, lanjut. Ini ya, asalnya bilangan desimal itu. Saya balik lagi ke modulnya. Nah, ini dia. Jadi habis angka 9 itu baru ada angka 10. Baru dua digit. Sampai nanti 2 digit paling banyak itu 99 sampai 100. Nah, itu asal muasalnya angka desimal itu berubah jadi ini ya, habis 9 itu baru 10, habis 19 baru 20. Nah, nanti itu jadi kunci di bilangan heksadesimal. Kenapa di sini ada huruf A? Kenapa huruf nanti habis F ini kok 10? Nah, nanti
Ada jawabannya kunci itu dari sini ya. 9 tambah 1 itu jadi 10. Nah, ini aneh jadi ya. Boleh nanti jadi judul kita 9 tambah 1 10 gitu ya. Jadi judul deskripsi kita nanti. Lanjut, begitu juga nanti di bilangan biner seperti itu juga. Ya, 1 tambah 1 di biner itu bukan 2, tapi jadinya 10. Ya, ini kenapa? Nanti kita jawab juga di selanjutnya gitu ya. Lanjut juga nanti di oktal. Kenapa di sini jadi 10? Nah, saya jawab dulu ya. Kenapa di sini ini tidak ada angka 8? Okta, okto ya. Ya, itu dari bahasa apa saya lupa. Saya boleh googling juga nanti. Nanti oktal ini dia maksimal di 8. Berarti di sini maksimal di 8. Nah, boleh saya coret lah sini ya. Di sini. Ya, boleh pakai pena merah ini. Saya besarkan. Segini aja cukup. Oke, sip. Sebentar. Di sini habis sini tidak ada angka 8. Jadi di sini saya buat ya. Ada ini, sebentar saya kirim ke sini. Ya. Habis 7 itu kenapa kok 10 gitu. Jadi kuncinya seperti ini. Ini 7 ya. Ditambah 1. Tambah ya. Ingat di sini ditambah ya. Oh, anak nggak bisa lagi coret lagi. Jadi 7 ditambah 1 itu 8. Ya, logikanya seperti itu. Itu ada sama kok seperti yang desimal tadi. Sama di angka 9 jadi 10. Jadi 7 tambah 1 itu 8. Sedangkan ini di bilangan oktal. Anggap ya, ini bilangan oktal berarti ada O kecilnya di sini ya. Nah, ada O kecilnya. Nah, sini ada ini ya, O kecilnya juga. Nah, 7 oktal itu ditambah 1 itu penuh jadi 8. Jadi angka 8 tidak dibuat di sini. Nah, jadi dibikin sini angkanya 0. Ya, penuh. Nah, logikanya penuh. Jadi kalau dia penuh kirim ke satu ke kiri, jadi ada satu kecil di sini. Carry namanya, bukan carry mobil gitu ya. Nanti ini diturunkan ke bawah. Makanya di sini jadi angka 10. Ah, ini jawaban sini baru jadi angka 10 di sini. Kenapa? 7 nanti di sini dapat 10, bukan 10 bacanya sebenarnya ya, tapi 10 gitu. Bacanya seperti itu. Oktal. Biasanya orang bacanya 10 aja. Kenapa? Kita dari kecil, dari TK, saya bilang tadi dari PAUD, TK, SD, SMP kita sudah belajar ini bilangan desimal seperti itu. Nah, makanya nanti ini bacanya orang bacanya 10 aja gitu. Tapi saya sarankan bacanya nanti 10 gitu ya. Nah, 11 gitu, 12 gitu. Seperti itu bacanya. Oke, lanjut. Di sini ada angka 10. Ya, bolehlah bilang 10 bolehlah nanti ya sini ya. Tapi bilang di belakangnya oktal, ada O kecilnya di sini. Oktal seperti itu. Lanjut. Nanti ini mungkin videonya Kak kelihatan kecil, boleh nanti dibesarkan di layar handphone atau di monitornya. Lanjut ini di bilangan biner ini dulu ya. Kenapa saya ambil di biner ini terlebih dahulu? Ini apa ya? Sebagai pusat nanti konversinya itu. Ya, kalau pengen pindah ke desimal ke heksa, desimal ke oktal, atau oktal ke desimal, atau oktal ke heksa, heksa ke oktal, itu saya sarankan pindahkan ke biner dulu. Kenapa itu dipindahkan ke biner? Nanti ini ya, ada jawabannya nanti di video ini. Ya, mempermudah nanti ya, kenapa oh gini. Jadi intinya kenapa kok dipindahkan ke biner dulu? Oh, itu mempermudah nanti konversi bilangannya. Ya. Jadi jangan pusing dulu, ini cuma 2 angka, tapi hati-hati. Cuma ada angka 0 dan angka 1, tidak ada angka 2. Kenapa tidak ada angka 2? Ini B ini 2 ya, binary. Nah, jadi tidak ada angka 2 di sini gitu. Jadi angkanya cuma 0 dan 1. Nah, oktal tadi saya ingatkan, dia angkanya sampai 8 maksimal. Makanya nanti di sini tidak ada angka 8. Begitu juga nanti di ini ya, di desimal. Desimal ini angka penuhnya 10 ya. Nah, jadi habis ini 9 balik lagi ke 10 gitu. 10 gitu ya. Kita bacanya 10 gitu. Boleh lah. Lanjut. Ini saya hapus dulu. Saya hapus lagi. Sip.
Kita masuk di ini, di bilangan binernya terlebih dulu. Nanti saya tag satu-satu ininya, pewaktuannya. Ini dia. Nanti boleh di pause. Kenapa nanti bilangan biner itu cuma ada angka 1 dan 0. Ya. Nanti dicoba di ini, pelajari ini, atau nanti lihat ininya, sejarahnya kenapa ada angka 0 dan 1 ini. Intinya nanti di bilangan biner ini bahasa mesin ya. Ya, bahasa mesin itu cuma ada ini ya, on, off, mati dan hidup gitu. True, false. Ya, ada betul, ada salah. Ada ya, ada tidak. Ada 1, ada 0. Ada laki-laki, ada perempuan. Bencong gimana Pak? Bencong nggak ada gitu ya, penyakit gitu. Sip lah. Lanjut nanti di sini bilangan biner. Saya contohkan nanti di bilangan biner ini, kalau di modul itu saya buat bilangan biner itu seperti ini. 1, 0, maaf ya, bacaan itu dari kanan, 0, 1, 1, 0, 1 seperti ini. Jadi biar mempermudah nanti bilangan ini, binary ini dikalikan nanti dengan apa namanya, dikalikan 2. Ini contohnya. Yang pertama itu 0, ini ya, yang ini nolnya ke sini. Ya. Ini nanti satunya itu ke sini. Yang satu yang ini ke sini. Lanjut nanti ini nolnya ini ke sini, yang satu yang digit terakhir ini ke sini. Jadi tiap digit ini dikalikan nanti dengan apa namanya, 2 pangkat 0 dulu. Jadi di sini yang pertama, digit pertama 2 pangkat 0, sini yang ini ditambahkan dengan satu, ini digit ini dikalikan 2 pangkat 1 sampai nanti di sini digit yang ketiga, maaf, yang keempat ini, maaf, yang ketiga, aku keempat lagi ya, 1 ini ya dikalikan dengan pangkat 2, 0 ini dikalikan pangkat 2 pangkat 3 sampai yang terakhir nanti di pangkat 4. Jadi dikelipat terus nih, tambah terus sampai panjang sampai sini, sampai layar ketiga sini gitu ya. Enggak bercanda ya, ini mulai pusing ya, boleh ngopi dulu ya. Sip. Sip. Lanjut, ini mungkin biasanya dosen itu ngajarkan seperti ini, apa namanya, cara yang jadul seperti ini ya. Tapi boleh juga sih menggunakan seperti ini, cuman mahasiswa tuh lebih sulit melihat angka-angka, ada kali tambah seperti ini, ada pangkat seperti ini, mungkin dia pusing. Nah, bagaimana Pak caranya biar mempermudah gitu? Angkanya boleh kita ambil yang sama ya, 01101 seperti ini. Sip, saya ambil di sini. Saya ambil di gambar ini dulu. Sebentar. Saya bersihkan. Ya. Saya buat di sini. Tadi berapa angkanya? Udah lupa aja. Sebentar. Saya ambil warna hitam aja lah ya. 01101. 01101. Maaf ya, ini coret-coret seperti ini gitu, walaupun pakai pen lah, yang penting antum ngerti lah ya. Sip. Tadi ini kita konversikan ke desimal terlebih dahulu ya. Ini kalau yang cara lama itu di gini nih, yang 0 ini dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Yang kedua ini di 2 pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4 ya. Cara mudahnya ini boleh nanti buat tabel ya. Ini boleh diingat nanti di sini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1 ya. Apapun bilangan ini kalau dipangkatkan 0 itu 1 gitu ya. Ya, sok matematika kali bapak nih gitu ya. Oke, sip. Ini 2 pangkat 1 gitu ya. Ya, kalau 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke, sip. Sini 2. Nanti di sini berapa? 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 berapa? Ada 4. Ya, bapak kasih soal, bapak juga yang jawab gitu ya. Sip. Lanjut di sini 2 pangkat 3. Berarti di sini ada 8. Oke, ini susah kali mouse-nya. Oke. Di sini berarti berapa? Ada 2 pangkat 4. Berarti di sini 2 pangkat 4, berarti di sini ada 16. Ya.
Mungkin saya garis dulu ya. Ini dia, ini saya coret garis. Ini dia, biar paham nanti ya. Ini biar mudah memahaminya ya. Yang pusing boleh ngopi dulu. Lanjut nanti ini satu ini biar maaf ya, satu ini saya garis dulu. Sip. Ya, mohon maaf ya, mungkin nggak kelihatan ini. Oke, sip, saya besarkan lagi. Nah, ini dia, kelihatan insyaallah. Ini digit yang pertama, ini digit kedua, ini digit ketiga, keempat, kelima. Itu biasakan nanti kalau bilangan ini itu dibacanya itu dari kanan ya, dan jangan dari kiri, usahakan dari kanan. Lanjut nanti biasanya orang ini bikin ini 2 ya, seperti yang di modul tadi. Ini dikalikan 0 dikalikan 2 pangkat ini gitu, ini dikalikan ini lama kali nanti ya, pusing kalinya. Jadi saya biar mempermudah, saya kasih tabel ini mungkin tahu angka-angka nih. Mungkin mudah dihafal. 1, 2, 4, 8, 16, berapa lagi, 32, berapa lagi, habis ini 32, habis 32 nanti di sini ada 64 ya, di sini ada 64. Habis ini nanti baru ada 128. Mungkin ini kalau anak apa namanya IT ini harus hafal nih ya, bilangan apa namanya binary ini. Habis 32 nanti 128, baru 2 isi 256 ya, 256. Maaf ya, ini coret-coretnya jelek kali ini, sama kayak orang ini. Aduh, ini saya coret, ini alat bantunya nih ya, ini alat bantunya. Nanti ini saya geser. Oke, sini berarti habis 256, berapa lagi? Habis itu baru ada nanti 5, 12, contohnya seperti ini. Mungkin angka-angka seperti ini mungkin udah tahu semua gitu ya, sampai nanti di habis ini baru ada apa namanya, saya geser lagi. Ini baru ada satu ini ya, 1024. Atau nanti di sini kali berapa nih? Ini pangkat 5. Ini ada 6, ini pangkat 7 ya, ini pangkat 8 ya, ini pangkat 9, ini pangkat 10. Nah, itu dia. Makanya nanti 1 kilobyte itu bukan dia tuh 1000 pas gitu aja, enggak, dia ada angka 24 di sini ya, hasil ini ya 2 pangkat 10. Makanya nanti angka ini desimalnya itu 1024. Nah, ini dia asalnya ya, kenapa kok 1024. Jadi jangan bilang 1 kilo itu 1000 pas gitu, enggak gitu ya, berarti ada angka lebih sininya. Begitu juga nanti yang 2K gitu ya, berapa nanti 2048 gitu, sampai selanjutnya berapa digit ini ya. Ini baru berapa bit ini, baru 10 bit ini ya. Ini maaf, 1 2 3 4 5 6, ini seperti ada 11 bit berarti sini ya. Sedangkan komputer kita sekarang ada yang berapa, 16, 32, 64 sampai berapa bit itu jalur apa namanya datanya itu gitu ya. Nah, makanya nanti ya intinya nanti kita belajar ini ya, bagaimana kok bisa berubah dari angka-angka ini, bisa berubah seperti ini gitu. Nah, ini dia. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita main dulu di 5 digit ini dulu, nggak usah sampai yang sini sampai 1000 itu, kita main ke si angka-angka kecil dulu. Yang lagi nanti kita ini belajarnya syarat apa namanya bisa konversi bilangan ini gitu. Intinya dari yang kecil dulu gitu ya. Sip. Logikanya mudah ya, kita pakai ilmu yang ini aja. Nah, ini dia. Kalau dia on, dia ini logika 1, kalau dia off itu 0 logikanya. Atau kalau bahasa saya ngomongnya gini, kalau dia 0 berarti tidak dipakai, berarti tidak digunakan, tidak aktif gitu. Kalau 1 dia aktif berarti digunakan. Oke ya, kalau 0 dia itu tidak digunakan, kalau 1 berarti tidak digunakan, gitu aja saya ngomongnya sama mahasiswa ya. Jadi gini, kalau dia bilangnya 0, 1, 1, 0, 1, berarti yang aktif yang mana? Berarti ini enggak. Berarti 1 enggak aktif. Berarti saya coret ya, berarti ini enggak. Berarti ini yang angka 2 ini aktif. Oke, sip. Berarti ini 1 ya, angka 4 ini berarti aktif. Oke, sip. Berarti ini 0 sini. Kita mulai dari kanan ya. Ini ada angka 8.
berarti angka 8 ini tidak aktif. Ya, berarti sini ada angka 16. Oke, sip, berarti ini aktif. Berarti cuman ada 3 digit yang aktif, yaitu angka 16. Maaf, saya ganti dulu. Saya coret dulu sini. Sip, maaf ya, jelek. Maklumi saja lah ya. Berarti sini ada angka 11. Ya, ada 16 ditambah nanti, nah ini rumusnya. Jadi bukan dikalikan lagi, tapi cukup dijumlahkan saja. Kenapa? Kita sudah ini konversikan dulu angka-angka yang berpangkat ini. Berarti sini yang aktif cuma 16, 4, berapa lagi? 2. Berarti ini yang aktif 3 digit ini. Kita jumlahkan. Nah, ini dia, 6 tambah 4 tambah 2, berarti 12. Naik di sini angka 1. Nah, ini dia. Kalau dia penuh, ini lagi. Balik lagi ke angka ini ya, bilangan desimal tadi ya. Kalau dia penuh, turun naik angka 1 ke kiri gitu ya, carry ya bahasa ininya. Kita di IT, 1 tambah 1 berarti 2. Berarti jumlahnya sini 22. Nah, kita konversikan dari bilangan biner ke desimal. Berarti di sini bilangkannya di sini desimal D kecil. Berarti di sini angkanya itu 22 desimal. Nah, coba lihat kita di ini, di modul yang tadi. Nah, ini dia dapatnya angka 22 di sini. Betul ya, sama dengan rumus dengan cara saya yang tadi ini. Nah, bolehlah mahasiswa saya menggunakan pakai yang rumus yang panjang yang rumit seperti ini boleh, atau nanti gunakan yang rumus aneh-aneh seperti ini juga boleh. Intinya antum paham bagaimana nanti kok angka nolnya jadi gini, kok angka satunya jadi gini, seperti itu. Ya, berarti konsep saya itu ngajarkan angka 0 ini berarti tidak aktif, berarti ini non aktif, berarti dia nggak dipakai. 1 berarti aktif, berarti dia dipakai, ya masuk dalam penjumlahan kita. Berarti ini ada angka 4, berarti ini dipakai. Berarti 4 tambah 2, nah 6, tambah 16, berarti 22 desimal. Nah, ini dia, ini cara mudahnya ya, dari bilangan biner ke desimal. Nah, ini dia. Nah, sama ya dengan ini. Nantilah kita coba juga ya, nanti yang sampai yang 8 digit sampai 10 digit juga boleh. Pusing-pusing lah gitu ya. Sip, tapi jangan bikin pusing sendiri gitu ya. Nanti stres gitu ya. Alasan kuliah daring bikin stres gitu kan. Nah, jangan gitu ya. Sip. Lanjut ini bilangan kita tadi. Ini saya coba hapus dulu. Ini ngapusnya lama juga nih. Nah, sip. Saya hapus lagi ya. Nah, ini dosen ngajarnya jadul kali pakai pen lah, apalah nih kan. Dosen mana nih gitu ya. Sip. Oke, kita ini saya hapus lagi. Nah, saya hapus. Nah, saya hapus aja lah. Saya ganti lagi ini angka 1. Sip. Pak, bagaimana Pak kalau digitnya saya rubah aja sendiri gitu ya. Saya ambil dari bilangan itu apa namanya, anggaplah di sini saya pengen angka 1 1 0 1 0 1 1 gitu. Saya tambahlah 2 digit sini ya sampai pangkat 6. Oke, sip. Caranya mudah ya. Kalau cara tadi mungkin pusing ya, ini dikalikan 2 pangkat 0 dulu, dikalikan pangkat 2 pangkat 2 dulu, pangkat 1 dulu, banyak lah ininya. Jadi saya sarankan kalau belajar sama saya kasih tabel seperti ini ya. Kenapa angka satunya datang di sini? Ini rumusnya 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ingat ya, ini konversi bilangan dari biner ke desimal. Sip. Saya punya bilangan ini nih, 11010111 gitu ya. Ya, bacanya dari kanan kalau bisa. Lanjut. Nah, dengan konsep saya yang tadi, kalau berarti 1 berarti dia digunakan. Berarti angka 1 ini aktif. Oke, sip, aktif 1. Berarti ini 2 ini aktif. Berarti ini tidak. Kalau yang ini digit 8 berarti ini aktif. Berarti ini tidak. Ya, berarti ini aktif. Ya, 32 sampai sini 64 berarti digunakan. Pak, kenapa kok bisa 64 di sini, Pak? Angka 64 ini asalnya dari 2 di sini pangkat 6. Nah, ini dia. Begitu juga nanti kenapa Pak 32 di sini, Pak? Oh, ini asalnya dari 2 pangkat 5. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, mungkin angka-angka ini tahu lah ya, ukuran flash disk semua gitu ya. 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga ini gitu ya. Bukan dari situ ya, tapi betulan ya.
memori dari chip yang apa namanya, memori ini, chip-chip yang sekarang itu ukurannya sesuai dengan binary ini gitu. Paham ya? Nah, itu lihat-lihat di YouTube gitu ya. Kenapa kok bisa flash disk itu ukurannya tidak ada yang 36 giga? Kenapa ukuran flash disk itu tidak ada yang 60 giga saja gitu? Kenapa harus 64? Kenapa harus 128 seperti itu ya? Sampai sekarang gitu apa namanya, ukuran hard disk pun ukuran SSD pun seperti itu. Kenapa kok SSD sekarang tuh ukurannya nggak 120 giga aja gitu ya? Kenapa harus ukuran SSD itu 512 seperti itu? Kenapa harus 256? Aneh. Asalnya dari sini nih, binary ini. Nah, dua pangkat ini gitu, dua pangkat berapa gitu ya, angka dua pangkat X gitu ya, apalah namanya. Sip, balik lagi ke ini, ke contoh kita yang satu ini, yang kedua. Berarti di sini saya geser dulu sedikit. Sip, berarti ini saya hapus ya sebentar. Maaf lah, lama lah ngedit videonya. Tapi saya malas lagi ngedit video nih. Oke, sip. Lanjut sini. Ini saya bentar. Saya coret lagi lah. Saya hapus lagi. Sip. Di sini berarti yang aktif berarti ada angka 1. Berapa lagi? Ada angka 2. Ya. Berarti yang aktif ada angka 8. Apa lagi? Di sini ada angka 32. Ya. Oke, sip. Berapa lagi? Ada angka 64. Oke, sip. Silakan dijumlahkan. Di sini ada 5 digit. Ya, 5 angka. Sini 111111 nih. Berarti ada 5 digit yang akan dijumlahkan. Ya, bolehlah dibalik pun silakan. Yang penting nanti jumlahnya sama gitu ya. Ini berapa nih jadi jumlahnya? 10, 11, 13 tambah 4 berarti ada 17. Berarti 17 ini. Maaf lah, kebiasaan. Apa itu? Ya, sebentar. Coba ulang lagi. 8, 10, 11, 12, 13. 13 tambah 4 berarti ada 7. Nah, ada 17. Berarti kalau dia penuh, kirim angka satunya ke atas. Seperti itu ya. Biasanya guru SD itu mengajar seperti itu gitu ya. Oke, saya nggak masalahkan gurunya enggak gitu ya. Nah, lebih bagus lah. 6 tambah 3 berapa? Nah, tambah 1 berapa? Nah, nih. Berarti di sini jumlahnya jadi 107. Nah, ini dia. Berarti ini bilangan desimal. Sip. Mungkin saya pause dulu di sini sampai bilangan desimal. Ya. Konversi dari bilangan apa namanya? Bilangan biner ke desimal, dapatnya 107. Boleh nanti kalau pengen ngujinya itu saya ambil di sini sebentar kalkulator. Nah, seperti ini ya, cara mudahnya ya, ini jadikan kalkulator ini bukan alat apa namanya, jadi alat apa sekali ya, khusus sekali. Jangan biasakan pakai kalkulator ini gitu ya, tapi gunakanlah kalkulator itu buat alat bantu saja, alat penguji gitu ya. Mohon maaf, ini blip kata saya gitu ya. Sip, lanjut ambil sini, ambil menu ini di Windows 10 seperti ini ambil biasanya. Menu ini ambil menu programmer. Nah, iyalah kita programmer gitu ya. Sip, di sini ada angka apa namanya? Di bilangan di programmer itu ada hex, dec ini desimal, okta ini bilangan biner di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi cara buatnya seperti ini. Kalau bilangan kita ganti bilangan biner, nah, makanya aktif sini cuma ada angka 0 dan 1. Kenapa ini nggak aktif, Pak? Iyalah gitu ya. Biner itu cuma 2 digit gitu ya. 0 dan 1 gitu ya. Oktal pun seperti itu. Angka 8 nggak aktif, 9 nggak aktif seperti itu. Nah, ini contoh ya. Menunya pakai kalkulator. Ya, kalkulator bawaan Windows boleh, bawaan dari iOS juga boleh, silakan nanti. Nah, kalau download aplikasinya juga boleh, silakan lah nanti. Desimal, nah ini dia. Nah, ini aktif semua nih gitu ya. Nah, hexa nanti ada tambahan di sini A, B, C, D, E sampai F ini. Nah, ini dia. Ini kita jadikan kalkulator programmer ini jadi alat penguji saja gitu ya. Kita ambil bilangan biner di sini. Bilangan saya tadi di sini 1 1 0 1 0 1 1. Nah, ini dia. Nah, ini berubah langsung berubah, dapat di sini angka desimalnya 107. Nah, so bacanya 107. Ini dia. Betul ya, 107.
berarti asalnya 107 ini, dari sini rumusnya. Atau dari rumus yang ini tadi gitu ya, yang dari sini tadi. Yang ini 2 pangkat 0 dikalikan 0, ini dijadikan pusing kepala antum nanti. Nah, ini dia. Dari sini, tabel sini. Coba baca nanti modul saya di sini nanti ya. Sakit-sakit lah kepala tuh gitu ya. Sip. Coba lanjut lagi ke menu ini. Nah, ini dia. Dapatnya 107. Nah, sip ya. Berarti ini angka akan kita gunakan juga buat contoh selanjutnya. Nah, ini dia. Nanti dapatnya oktal. Kenapa kok oktalnya cuma bisa dapat 153? Di heksanya dapat 6B. Apalah 6B ini gitu ya. Nantilah kita jawab gitu ya. Nah, di selanjutnya. Nah, oke, sip. Lanjut nanti. Nggak usah lah pakai contoh satu lagi. Sakit kepala antum nanti. Nah, kalau boleh komen di bawah nanti ya. Sip. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau nanti tanya sama saya di WA juga boleh, silahkan gitu ya. Lanjut nanti kita coba ini ya, balikkan. Kita balikkan maksudnya tuh bukan ini angkanya, bukan, kita balikkan rumus ini, merubah dari bilangan desimal ke biner. Kalau tadi dari biner ke desimal. Sip. Di sini ada angkanya itu, saya kalau di modul saya contohkan bilangan dia itu mana ya, mana tadi ya, ini maaf ada bilangan pecahan ya, ini nggak usah dulu ya, sakit pelantum nanti. Biasanya saya ngambil itu ini dia. Nah, ini dia. Saya ngambilnya seperti ini. Nah, biasanya dosen saya ngajar dulu seperti ini. Ya, kalau ada angka ini angka desimal, saya zoom, seperti ini. Ya, angkanya tuh di sini ada 42, ada 10 kecil di sini. Berarti 42 bilangan desimal. Biasanya dosen saya tuh ngajarin maksa kali ya seperti ini gitu. Kalau 42 tuh harus dibagi 2, nanti dapatnya berapa sisanya nanti. Nah, ini harus dibagi 2 lagi, sisa yang ini dibagi 2 lagi. Nanti kalau dia hasilnya ganjil nanti bikin angka 1, kalau dia genap bikin angka 0. Wah, sakit kepala saya itu kuliah gitu ya. Pusing-pusing lihat kalkulator lagi gitu ya. Enggak gitu ya. Kalkulatornya alat uji aja cukup gitu ya. Saya ambil aja lah dari nilai yang saya ambil di sini 42. Nanti hasil binarinya itu dapat sini 01, 01, 01. Kenapa kok bisa 42 dapat ini, Pak? Nah, ini nanti kita bahas di sini gitu ya. Sip, saya coret lagi di sini. Ini sudah bisa saya hapus gitu ya. Nanti kalau pengen back aja videonya. Udah panjang nggak ya video ini? Panjang-panjang lah, nonton lah, lama-lama habis kuota antum gitu ya. Mohon maaf ya. Sip, lanjut nanti ini saya ambil di sini angkanya berapa tadi? 42 ya. 42. Ini bilangannya desimal, D kecil. Oke, sip. Di 42 ini desimal ya. Kita rubah menjadi bilangan biner. Sip. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini dia. Kalau tadi caranya tuh ini harus dibagi 2 nih. 42 ini kalau dibagi 2 dapatnya berapa? Oh, saya dapat 21. Wah, ini dia dapat 21. Sisanya ada nggak? Nggak ada. Berarti sini sisanya 0. Seperti itu. Nah, ini 21. Ini bilangan ganjil nih ujungnya. Berarti 21 ini dibagi 2 berapa? Oh, dapatnya 10. Oh, 10. Ini jangan dipaksain jadi bilangan berkoma ya. Ini antum jangan maksa-maksain anak orang gitu ya. Nah, ini nanti kalau 21 itu dibagi 2, itu dapatnya 10. Sisa 1. Sisa 1 itu dikirim ke kanan seperti ini. Jadinya angka 1 di sini. Nah, itu dia. Atau namanya LSB seperti ini. Nah, nanti itu baca di sini kenapa ada LSB, ada MSB seperti ini ya. Nah, lanjut nanti ini ya. Ada carry-nya ujungnya sini gitu ya. Lanjut nanti 10. 10 bagi 2 berapa? Dapat 5. Nah, betul ya. Ini betul-betul 5 hasilnya gitu ya. Ini dapat 10 bagi 2 dapat 5. 5 dibagi 2 kan sebenarnya realnya 2,5. Tapi yang kita tulis itu 2. Jangan 0,5 2,5 bukan. Tapi sisakan 1. Berarti kalau dia ganjil kirim angka 1 ke kanan. Seperti itu dia.
Kalau dia genap berarti angkanya 0. Hasil pembagian itu dibagi 2 itu dapat. Kalau dia genap berarti 0. Kalau dia hasilnya ganjil, bukan berkoma ya, ganjil, nanti bikin angka 1. Nanti bacanya itu dari bawah ini. Maaf, kalau saya bacanya dari atas itu ke bawah. Nah, dari yang kecil ke sini. Nah, ini dia. Nah, jadi angka itu hasilnya nanti 01, 01, 01 seperti itu. Berarti bacanya tuh gini ya. Nah, nih. Maaf ini 29. Maaf ya, ini soal selanjutnya nih ya. Ini dia, dapatnya tuh 01, 01, 01 seperti ini. Dari bilangan desimal 42. Sip. Lanjut. Ya, ini kalau dosen saya ngajar nih, beberapa tahun dosen saya ngajar seperti ini gitu ya. Saya nggak salahin dosennya enggak gitu ya. Tapi kadang dosen tuh maksain kali cara seperti ini gitu ya. Mohon maaf ya Pak gitu ya. Intinya nanti ya mahasiswa saya mudah memahami lah gitu ya. Rumus yang seperti ini. Oke, sip. Caranya itu, ini saya hapus dulu. Saya balik lagi ke sini, saya dapat angkanya itu 42. Saya bikin lah angkanya besar sedikitnya biar kelihatan sama antum. 42 gitu ya. Sini 42. Nah, ini besar nih. 42 ya. Cara saya. Nah, perhatikan. Dengarkan baik-baik ya. Ini udah dekat nih mulut saya sama mic nih, udah kena sentrum saya nih. Oke, sip. 42 ini metode saya ya. Bukan cara yang bagi dua itu lagi sakit pala antum nanti. Caranya gini, 42 ini coba lihat tabel ini lagi gitu ya. Tabel yang ini, 2 pangkat 0 ini nih. Nah, 2 pangkat n nih ya. Nah, ini rumusnya sampai 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, kita cukup sampai berapa digit ini dulu, 6 digit ini dulu. Nah, sana banyak-banyak kali gitu ya. 42 ini dari mana datang ini gitu ya. Ya. 42 ini coba perhatikan mana angka yang ini ya, mana angka yang mendekati. Nah, berarti antara di sini nih ranknya dari angka 64 sama 32, berarti ranknya di sini nih gitu, di sini ya. Nah, berarti kalau di sini yang 64 berarti dia nggak dipakai, berarti nggak lebih. Nah, dengarkan baik-baik konsep saya hapus dulu ini ya biar mudah dipahami gitu ya. Sip, ini saya hapus, saya ulang lagi nanti. Ya, ini saya hapus aja lah biar nggak ragu nanti. Ya, KTP kita gunakan lagi gitu ya angkanya. Sip, ini dia angka di sini. Konversi apa namanya dari angka 42 ini konversi ke bilangan biner. Kalau cara lama itu dibagi-bagi dua ya, rumit lah, sakit pala jadinya. Kalau cara saya ngajar mahasiswa seperti ini, 42 itu dekat angka dari mana di sini? Dari yang tabel bilangan 2 pangkat 0 ini, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10 sini, sampai 2 pangkat 6 aja. Sini. Berarti ranknya tuh ada di sini, di 64 sama 32. Nah, gitu. Berarti ranknya di sini nih. Nah, ranknya di sini nih. Ya. Berarti 64 ini digunakan nggak? Nggak berarti. Kalau nggak berarti di sini angkanya 0. Nah, gitu caranya. Nah, mulai ya, ingat ya. Kalau tadi kita konversi dari biner ke desimal, dari biner ke desimal itu apa namanya, mulainya tuh dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau sekarang kalau dari desimal ke biner itu dari kiri ke kanan. Nah, menguranginya ya, mengurangi. Kalau tadi menjumlahkan, ini mengurangi. Sip. Berarti di sini ada yang digit yang terdekat, berarti ada angka 32. Nah, di sini dulu ranknya. Berarti 42 ini dekat ini ranknya. Berarti di sini kita coba angka 1 sini, coba 1 gitu. Ya, 1. Berarti ini aktif. Berarti ini digunakan, bahasa saya ini digunakan. Nah, berarti kalau di sini digunakan, berarti dibuat di sini 32. Nah, kalau rumus yang tadi dibagi-bagi. Kalau sekarang enggak, sama saya ini bukan dibagi tapi dikurang. Nah, ini dia. Kalau dia 42 dikurang 32, jadi jumlahnya berapa? Nah, ini dia hasilnya. 0. Berarti ini 4 kurang 3 berapa? Jadinya 1. Ya udah 10 tinggalnya lagi. Nah, ini dia. Angkanya 10. Nah, berarti kita sudah berisi di sini nih, di digit ini nih 32 atau 2 pangkat 5. Kita punya digit sekarang angka 10. Ini dikurang ya. Bukan ditambah lagi. Kita balikkan berarti dikurang berarti. Sip.
Di sini ada angka 10, berarti angka 10 ini kurang nggak ini dari ini gitu. Dari angka 16. Kita mulai dari kiri ya. 32 udah. Berarti tinggal 16. 16 ini berarti berlebih nih dari 10. Berarti 10 ini kurang nih dari 16. Kalau dikurangkan 16 berarti minus jadinya. Kalau minus berarti salah. Nah, ini dia. Berarti di sini 16 berarti tidak digunakan, atau maaf, bukan silang lagi tapi bikin 0. Nah, bikin angka 0 di sini. Seperti itu caranya. Ya, berarti di sini berarti nggak dikurangkan dengan 16. Berarti 16 ini nggak dipakai. Ingat ya, konsep saya tidak dipakai sama dipakai. Lanjut. Berarti di sini angka 10 saya aman. Kita geser ke kanan lagi. Di sini ada angka 8. Ya, berarti di sini ada angka 8. 8 ini kurang nggak dari 10? Ya, berarti di sini dikurangkan dengan angka 8. Ah, dikurangkan seperti ini. Nah, ini 10 dikurang 8. Berarti sisa 2. Ya udahlah, sisa 2 di sini gitu ya. Jangan antum pakai kalkulator pula, pakai jari nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sip. Berarti di sini sisa 2. Ya. Berarti sisa 2 ini, berarti ini di 8, angka 8 ini dipakai gini ya. 32 tadi dipakai. 16 berarti tidak, berarti 0, berarti 8 dipakai. Oke, sip. Berarti ini angka 8 ini digunakan, berarti angka 1. Sip. Saya geser ke kanan satu lagi, ada angka 4, dikurangkan kedua, nggak mungkin minus. Kalau minus berarti nggak dipakai, berarti di sini 0. Ketemunya di sini Pak angka 2. Ya udahlah, bikin sini angka 1 ya, dikurangkan dengan angka 2. 2 dikurang 2 ya habis Pak, 0 lah. Ya udahlah gitu ya, berarti sini 0. Berarti ini kalau udah 0 berarti sudah habis. Jangan dipaksain lagi dikurang sama 1, minus nanti jadinya gitu ya. Berarti di sini 0. Berarti hasilnya 01, 01, 01, 0. 0 di kiri ini walaupun sampai ke layar saya ke sini, ke ujung sini, ya nggak digunakan juga, nggak kepakai gitu ya. Nah, itu aja konsepnya gitu ya. 0 di kiri itu nggak digunakan gitu ya. Nanti kalau ada angka 1 di sini, baru digunakan. Paham ya? Tapi sekarang kita cuma berapa digit nih? Ini cuma 6 digit. Ya udahlah, berarti sini 01, 01, 01. Berarti 0 ini nggak usah dipakai gitu ya. Berarti sama dengan konsep saya ini tadi, dengan hasil yang konsep ini tadi. Nah, ini dia. Saya hapus lagi. Nah, ini dia. Sebentar. Dapatnya gini. Dapatnya sama ya. Ini dia dapatnya. Nih. 01, 01, 01. Sama ya dengan rumus ini, hasil dengan rumus yang ini. Cuman cara yang ini biasanya mahasiswa itu pusing. Kadang ada juga mahasiswa saya itu dibikin berkoma 5 lah, hasil berkoma sini, nggak mungkin gitu kan. Sedangkan nilai kita tuh nilai real semua gitu ya. Nah, oke, sip. Jadi silakan nanti boleh gunakan konsep saya yang ada di modul ini ya. Boleh dibagi-bagi dua, tapi biasanya dosen tuh maksa kali seperti ini juga boleh gitu ya. Silakan Pak gitu ya. Atau nanti gunakan cara saya yang seperti ini juga boleh. Silakan. Intinya antum paham bagaimana datangnya 0 dari bagaimana datangnya angka 1. Nah, itu dia baru dapat nanti angkanya di sini 01, 01, 01 gitu ya. Sama dengan yang ini. 01, 01, 01 gitu. Nah, ini dia. Oke, sip. Boleh saya ambil contoh satu lagi sini ya. Angkanya di sini angka 29. Saya samakan dengan rumus yang ini ya. Saya samakan dengan ada yang di modul 29, nanti hasilnya 10111 gitu ya. Sip. Haus saya jadinya. Ngopi dulu ya. Kebetulan saya nggak di-endorse gitu ya. Sip. Ini angka 29 kita coba ya. Kita balik lagi ke sini. 29 berarti di sini lagi ranknya. Sip. Bolehlah saya ambil di sini angka 29. Maaf ya, ini dosen ngajarnya pakai Paint, ini aneh jadinya gitu. Yang penting antum paham lah gitu ya. 29. Ini saya garis di sini. Maaf, saya bikin garis merah lah biar beda warna ya. Ini saya garis di sini. Nanti ini saya garis ke bawah.
Nah ini, mohon maaf nggak lurus ya. Oke, sip. Lanjut. Angka 29 ini ini berada di rank sini berarti. Di sini. Saya coret pakai warna hitam. Berarti 29 tuh ranknya di sini. Antara 32 sama 16. Betul ya? Nggak mungkin di sini dia. 29 itu di sini ranknya. Antara 332 sama 16. Nggak mungkin dia meloncat di digit selanjutnya. Ya, ini ya, di sini gitu ya. Sip. Berarti 32 dipakai nggak? Nggak. Berarti saya di sini bikin angka 32 ini 0. 16 berarti ini digunakan. Ini berarti angka 1. Kalau dia digunakan, kurangkan dengan angka yang tadi. 29 kurang 16. Berapa? Nih, 9 kurang 6. Ini tinggal berarti 3. Gitu ya. Berarti di sini 3. Oke, lanjut. Berarti di sini 2 nih kurang 1. Berarti sini 1 gitu ya. 2 kurang 1 berarti 1 gitu ya. Oke, sip. Ini 13 gitu ya. Berarti 13 berarti ini masih lebih dengan angka 8. Berarti angka 8-nya dipakai. Pakai 1 lagi di sini. Nah, berarti di sini dikurang dengan angka 8. Maaf, angka 8-nya jelek kali. Ah, nih. Angka 8. Alhamdulillah. Ini kurang. 13 kurang 8 berapa? Ini 13 kurang 3 4 5 6 7 8 berarti sisa 5 gitu ya. Berarti sini sisa 5. Ya, pinjam sebelah. Oh, ini pinjam nih sebelah nih 1. Berarti ini habis gitu ya. Apalah nih gitu ya. Bahasa antum waktu SD gitu ya. Sini habis gitu ya. Nah, atau jangan bikin ini ya, atau kosongkan saja gitu ya. Hitung-hitung nih gitu ya. Takut salah saya. Sip, berarti sini sisa 5. Berarti ini 5, berarti ini lebih dari 4 digit yang di sini. Kita mulai dari kiri ke kanan. 5, berarti dikurang dengan 4 sini. Ini ketutupan video saya nggak sini ya? Saya geser lagi lah gitu ya. Ah, sip sini. Berarti sini 4. Oh, ini 4 maaf, ini 5 dikurang 4 berarti sisa 1 ini, 1. Berarti ini 4 dipakai, sisa 1. Satu bisa nggak dikurang dari 2? Nggak bisa, minus. Kalau minus nggak mungkin. Berarti ini nggak dipakai, berarti di sini 0. Ya udah, ketemunya 1 di ujung sini. Ya udah 1 gitu ya. Berarti nilainya sini 1 0 1 1 1 0. Berarti ini 0 nggak dibaca ya. 0 di kiri ini berapapun panjang sampai layar ke 3 saya di layar sini nggak mungkin gitu ya. Nah, sip. Lanjut nanti berarti bacanya 1 0 1 1 1. 5 digit. Coba lihat nanti di modul saya tadi. Sama nggak? 10 ini ya. Nah, nih 10 111. 0 pun di kiri nggak masalah, nggak dibaca gitu ya. Nah, kecuali ada 1 di ujungnya. Berarti ini dia. Jadi angka desimal 29 dirubah jadi bilangan biner, ini dia. 10111. Ya, sama dengan rumus ini juga bisa digunakan, atau dengan rumus Bapak yang seperti yang aneh-aneh seperti ini pakai Pine ini juga boleh. Ya, intinya antum paham bagaimana bisa berubah dari bilangan biner ke desimal, desimal ke biner. Nah, ini contohnya ya. Makanya sini nanti 1 kurang 1, nanti sini hasilnya 0 ya, habis. Kalau udah 0 berarti udah habis, nggak mungkin nanti ini nggak ada bilangan lagi sampai hasilnya 0 gitu ya. Kalau udah 0 jangan dipaksain lagi dikurangin, jangan sampai minus pula gitu ya. Nanti jadi hasilnya sini 10111. Ini dia, dapat sini. Coba kita buktikan pakai apa namanya, kalkulator ini. Sebentar, ini dia. Coba pakai tombol besar ini. Ya, ini kita hapus dulu. Ya, tadi bilangan desimal. Desimal kita bilangannya berapa tadi? 42 ya. Oke, sip. Di sini 42. Ya, langsung aja keluar sini bilangan biner nih. Nah, ini dia. Binernya 01 01 01. Ya, ini dia. Kita gunakan kalkulator programmer ini ya buat pengujian saja. Benar nggak yang Bapak buat tadi gitu ya? Salah nggak gitu ya? Jangan jadikan kalkulator nih apa alat bantu ini sekali gitu ya. Ini alat penting sekali gitu, bukan ya. Tapi alat cukup jadi alat uji saja itu ya. Lanjut, nanti saya punya tadi bilangan ini binarinya tuh 29. Nah, ini desimal ya, 29, maaf, bilangan desimal 29. Ini dia hasilnya 10111. Ya, berarti
29 desimal itu sama dengan 1011, sama dengan rumus saya tadi yang ini dapatnya 10111. Itu dia. Mungkin sekian dulu di bagian bilangan bilangan biner ke desimal ke biner ini. Nanti kita lanjut video selanjutnya. Oke, sip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.